Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Vio yang menjaga poli pada hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Baik Pak Adi ya. Baik Pak Adi, di sini kita akan melakukan pemeriksaan telinga. Nah sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia ya Pak? Baik. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan Bapak terlebih dahulu. Bapak bisa menunggu sebentar ya Pak. Baik Pak, saya sudah cuci tangan langkah. Nah di sini saya juga sudah menyediakan ya Pak alat-alat yang digunakan yaitu lampu kepala, otoskop dan juga spekulum telinga. Baik Pak, Bapak silakan duduk di depan saya dan nanti lutut kiri saya akan berdekatan dengan lutut kiri Bapak. Lalu saat pemeriksaan telinga kontralateral, hanya posisi kepala Bapak saja yang akan diubah, sedangkan nanti kaki dan lutut Bapak sama saya tetap pada keadaan semula ya Pak. Baik, saya akan memakai lampu kepala terlebih dahulu. Lampu kepala dipasang sehingga tabung berada di antara kedua mata. Lalu fokuskan cahaya lampu dengan cara meletakkan telapak tangan pada jarak 30 cm dari mata dan berproyeksi kurang lebih 1 cm. Baik, di sini saya akan mulai ya Pak pemeriksaannya. Baik Pak, di sini untuk pemeriksaan telinganya, saya akan memegang telinga atau aurikulum telinga kanan Bapak dengan menempatkan jari 1 dan juga 2 di daun telinga Bapak ya Pak, sedangkan jari 3 dan 4 saya ada pada planum mastoid. Nah di sini saya akan menarik aurikulum ke arah osteosporior dan juga dengan tujuan meluruskan MAE. Begitu pula pada telinga sebelahnya nanti ya Pak. Di sini untuk telinga luarnya posisinya normal ya Pak, tidak ada deformitas, tidak ada hiperemi atau tanda-tanda peradangan ya Pak, yang artinya normal. Baik. Baik Pak, saya sudah melakukan inspeksi ya Pak, tentunya untuk telinga luar dan sekitarnya, baik posisi, lalu kondisinya itu semuanya normal ya Pak, tidak ada deformitas, tidak ada benjolan, lesi ataupun kemerahan dan lain sebagainya. Yang artinya untuk telinga luar Bapak tampak normal semuanya ya Pak. Lalu juga tidak ada nyeri saat dipegang ya Pak. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan telinga menggunakan otoskop ya Pak. Di sini saya sudah memegang otoskopnya seperti memegang pena. Lalu untuk pemeriksaan telinga kanan, saya akan memegang otoskop dengan menggunakan tangan kanan. Dan di sini saya sudah memilih spekulum yang sesuai dengan ukuran telinga Bapak ya Pak. Baik, permisi ya Pak. Baik Pak, untuk hasilnya dari pemeriksaan MRI Bapak untuk inspeksi lapang ya Pak, tidak sempit dan juga tidak didapatkan atresia atau stenosis. Lalu tidak ada tanda-tanda infeksi seperti hiperemi, edem atau sekret, dan juga tidak ada serumen ya Pak, artinya telinga Bapak juga bersih, tidak ada benda asing ataupun tumor. Baik Pak, untuk membran timpaninya tidak ada perubahan warna ya Pak, dan juga tidak ada perubahan posisi. Lalu untuk strukturnya juga tidak ada perforasi dan tidak ada sikatrik, ruptur atau juga granulasi ya Pak, yang artinya juga normal. Baik Pak, untuk pemeriksaan tadi kan sudah kita lakukan di telinga yang sebelah kanan, maka selanjutnya akan kita lakukan pada telinga sebelahnya, yaitu telinga sebelah kiri. Baik Pak, untuk hasil telinga sebelah kiri dan juga sebelah kanan setelah saya periksa baik secara eksternal ataupun MAE dan juga membran timpaninya semuanya normal ya Pak. Tidak ada tanda-tanda peradangan, tidak ada ruptur baik di membran timpani dan juga tidak ada tanda-tanda
adanya selingan atau benda asing ataupun tumor ya Pak, yang artinya kiri dan kanan telinga Bapak normal semuanya. Baik Pak, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Baik, tidak ada ya Pak. Baik Pak, saya akan lanjut untuk mencuci tangan Bapak terlebih dahulu ya Pak. Tidak ada yang. Baik Pak, untuk pemeriksaan hari ini telah selesai dilaksanakan. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Baik, tidak ada ya Pak. Maka pemeriksaan hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak telah bersedia untuk melakukan pemeriksaan telinga pada hari ini. Saya izin untuk cuci tangan dan mata terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dr. Vio yang menjaga poli pada hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Nabila. Baik Ibu Nabila, pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan manuver falsafa ya Ibu. Apakah Ibu butuh lihat di sini? Baik Ibu, sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan dan mata terlebih dahulu. Bisa silakan menunggu ya Bu. Baik Ibu, saya sudah selesai cuci tangan langkah dan di sini kita akan memposisikan Ibu duduk dalam posisi yang nyaman ya Ibu, dan juga saya akan duduk di samping pasien. Baik Ibu, Ibu bisa silakan tarik nafas dalam. Lalu setelah itu tahan nafas dan menutup mulut, lalu Ibu bisa menjepit hidung ya Bu. Baik Ibu, setelah itu Ibu bisa menghembuskan nafas dengan hidung yang tertutup. Baik, bisa dilepas Ibu. Kira-kira perubahan apa yang dirasakan oleh Ibu setelah melakukan manuver falsafa Ibu? Saya merasa seperti ada gelembung dari telinga, kemudian mengarah ke hidung dan mata. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, dari deskripsi yang Ibu berikan itu menunjukkan bahwa tubuh eustasius Ibu tidak ada gangguan sama sekali ya Ibu. Untuk pemeriksaannya sudah selesai Ibu, dan hasilnya normal semua. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, tidak ada ya Bu. Terima kasih Bu telah bersedia melakukan pemeriksaan hari ini. Saya izin untuk cuci tangan dan terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Halo, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Dr. Vio yang menjaga poli pada hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Baik Pak Adi, pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan rhinoskopi anterior, di mana nanti saya akan melihat lubang hidung Bapak ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, Bapak bisa tunggu sebentar. Saya akan melakukan cuci tangan dan mata terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, saya sudah selesai cuci tangan dan langkah, dan di sini saya sudah mempersiapkan alat yang akan digunakan, yaitu lampu kepala, spekulum hidung Hartmann, lalu suction dan juga pinset bayonet. Nah di sini saya akan duduk di depan Bapak, di mana lutut kiri saya akan berdempetan dengan lutut kiri Bapak ya Pak. Baik Pak, di sini saya akan memakai lampu kepala dan juga dipasangkan spindel tabung lampu kepala berada di antara kedua mata, lalu difokuskan cahayanya dengan cara meletakkan telapak tangan sekitar 30 cm dari mata dan diameter proyeksi cahaya kurang lebih 1 cm. Baik Pak, di sini saya akan memegang spekulum hidung dengan tangan kiri, dan posisi jari satu berada pada sendi spekulum dan juga jari dua berada pada hidung atau ala nasi Bapak untuk memfiksasi ya Pak.
Dan nanti untuk spekulum akan dimasukkan ke lubang hidung dengan posisi membentuk 15 derajat dari horizontal. Baik Pak, di sini saya melakukan bedah spekulum dimasukin sekitar 1 cm dalam vestibula dan leher Bapak bisa sedikit diekstensikan ya Pak. Dan nanti untuk tangan kanan saya akan izin untuk memegang kepala Bapak ya Pak, agar bisa memposisikan kepala Bapak agar struktur internal dari hidung Bapak bisa terlihat lebih jelas. Permisi ya Pak. Di sini saya akan melakukan penilaian ya Pak untuk kafeinasinya dan juga mukosa hidungnya. Setelah itu saya akan mengeluarkannya dengan menutup sebagian saja, tidak sampai menyempit, agar menghindari penyempitan dari bulu hidung Bapak. Baik. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada hidung sebelahnya ya Pak. Saya akan menggunakan tangan kiri, dimasukkan 1 cm. Lalu saya akan mengamati mukosa dan juga kafeinasi Bapak. Baik Pak, di sini saya keluarkan tanpa menjepit agar tidak terjepit bulu hidung Bapak. Baik Pak, di sini untuk pemeriksaan sudah selesai dan saya juga sudah mengamati kafeinasi Bapak dan juga mukosa hidung Bapak, di mana untuk kafeinasi tidak ada penyempitannya Pak, dan juga tidak ada tanda-tanda infeksi atau juga tidak ada ditemukan corpus alienum atau benda asing ya Pak. Lalu untuk mukosa hidung Bapak, di sini normal semua ya Pak, tidak ada sekret, tidak ada tanda-tanda inflamasi, polip, tumor ataupun deviasi dari septum. Baik Pak, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai ya Pak. Terima kasih karena Bapak telah bersedia untuk melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior ini. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan pada saya? Dari ya Pak. Baik Pak, terima kasih Bapak, sehat selalu. Saya izin untuk cuci tangan dan mata terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Dr. Vio yang menjaga poli pada hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Baik Pak Adi, pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan rongga mulut ya Pak. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Baik, bersedia ya Pak. Baik, di sini saya akan melakukan cuci tangan dan mata terlebih dahulu dan memakai sarung tangan. Lalu nanti saya juga akan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan hari ini. Baik Pak, di sini saya sudah melakukan cuci tangan langka dan juga saya sudah memakai sarung tangan ya Pak. Dan apabila Bapak memakai alat bantu seperti gigi palsu, maka bisa mohon untuk dilepaskan ya Pak. Lalu di sini saya akan memakai lampu kepala dan dipasangkan sehingga tabung lampu kepala berada di antara kedua mata, dan akan saya fokuskan cahaya lampu dengan cara meletakkan telapak tangan sekitar 30 cm dari mata dan dengan diameter sekitar 1 cm. Baik, setelah itu saya akan melakukan inspeksi pada bibir ya Pak. Di sini, permisi Pak. Baik, untuk inspeksi pada bibir, biar nanti tidak ada luka atau ulkus ya Pak, juga tidak ada infeksi, hiperemi, edem, deformitas ataupun massa. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mukosa oral dan juga gusi dengan bantuan tong spatel dan lampu kepala. Misi ya Pak. Baik Pak, di sini untuk warna mukosa normal ya Pak, tidak ada ulcerasi, bercak ataupun nodul, dan juga untuk inspeksinya tidak ada benjolan. Lalu
palpasi tadi menggunakan tong spatel, konsistensinya normal, permukaannya juga halus ya Pak, tidak berlumpur-lumpur ataupun tidak terlalu licin, dan juga tidak ada nyeri tekan saat saya menyentuh ya Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada gigi gerigi, di mana di sini saya akan memperhatikan jumlah gigi lengkap atau tidak, ada yang tanggal atau karies atau tidak, ataupun ada gigi yang patah atau tidak. Baik Pak, permisi ya Pak. Apakah ada nyeri Pak? Oke, baik Pak. Untuk pemeriksaan gigi ini, setelah diperhatikan jumlah giginya lengkap ya Pak, tidak ada yang tanggal, juga tidak ada dapat karies atau gigi yang patah. Saat saya menyentuh gigi Bapak, tidak ada rasa nyeri, yang mana ini menunjukkan bahwa tidak ada curiga karies ya Pak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada lidah. Bapak bisa menjulurkan lidahnya ya Pak. Baik Pak, di sini untuk pemeriksaan lidah, bentuknya dan juga ukuran serta warna lidahnya normal ya Pak. Lalu tidak ada plak putih yang menutupi lidah, tidak ada ulkus atau stomatitis, juga tidak ada apkaya atau mukositis. Dan saat Bapak menjulurkan lidah, tidak ada deviasi atau lidah miring ke salah satu sisi. Lalu juga tidak ada benjolan pada lidah setelah saya lakukan inspeksi, dan tidak ada perdarahan ya Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan meminta Bapak untuk melakukan prosedur membuka mulut dengan lidah tidak terjulur dan juga berkata seperti itu ya Pak. Lalu nanti saya akan memperhatikan letak uvula pada arkus faring. Bisa dilakukan ya Pak. Saya bisa memperhatikan. Oke Pak. Di sini untuk uvula Bapak normal ya Pak, berada di tengah, yang artinya tidak ada curiga abses apabila terdorong ke salah satu sisi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan evaluasi rongga mulut, di mana saya akan melakukan penekanan dengan tong spatel di tengah lidah dengan posisi lidah tidak terjulur. Bapak bisa tetap membuka mulut ya Pak. Lalu saya melakukan penekanan, permisi Pak. Baik, untuk rongga mulutnya juga normal ya Pak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada tonsil ya Pak. Baik Pak, di sini Bapak bisa membuka mulut lagi ya Pak, dan saya akan melakukan inspeksi pada tonsil. Misi ya Pak. Baik Pak, untuk tonsilnya, bentuk dan ukurannya normal ya Pak, permukaannya juga normal, tidak ada pelebaran kripta, dan warnanya normal ya Pak, tidak ada kemerahan atau hiperemi. Lalu untuk permukaannya tidak terdapat adanya detritus, benda asing pada tonsil ataupun suatu keputihan atau pseudomembran, serta tidak ada batu tonsil. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada dinding belakang faring. Permisi ya Pak. Baik Pak, di sini untuk inspeksi dinding belakang faring, setelah saya perhatikan warna permukaannya juga normal, tidak hiperemi, dan untuk penemuannya juga tidak ada ya Pak, tidak ada dahak yang menempel pada pos nasal drip atau tidak ada granul hipertrofi. Lalu selanjutnya saya akan menekan pipi Bapak. Mohon maaf sebelumnya apabila terasa tidak nyaman ya Pak. Saya akan menekan pipi Bapak di antara gigi dengan tangan kiri untuk mencegah Bapak menggigit tangan saya, dan saya akan memberikan rangsangan minimal pada faring pas Bapak untuk kemudian memperhatikan refleks muka yang muncul. Baik Pak, bisa membuka mulutnya, permisi ya Pak. Baik Pak, setelah saya lakukan pemeriksaan ini, hasilnya untuk pemeriksaan refleks muka juga ada ya Pak, yang artinya juga itu normal. Lalu pemeriksaan ini sudah selesai. Saya izin untuk melepas sarung tangan dan cuci tangan langka ya Pak.
Baik Pak, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Saya akan menyampaikan hasilnya mulai dari inspeksi pada bibir, mukosa oral, gusi, gigi, lidah, dan juga pada saat saya meminta Bapak menjulurkan lidah, ataupun inspeksi pada tonsil, dinding belakang faring, dan juga tadi refleks mental semuanya normal ya Pak, tidak ada tanda-tanda peradangan maupun hiperemi dan juga tidak ada ulkus ataupun tanda-tanda abses. Baik Pak, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Mungkin dari Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya Pak? Baik, terima kasih Bapak telah bersedia melakukan pemeriksaan hari ini. Terima kasih Bapak, sehat selalu.